Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Rencananya sih video ini admin ingin mengulas turnamen Champion Showdown dari permainannya Hikaru Nakamura. Tapi admin baru tahu kawan, ada turnamen terbuka di Rusia yang diikuti oleh beberapa Grandmaster top seperti Ian Nepomniachtchi kawan, ada juga Dani Dubov, ada Richard Rapport, ada Hans Niemann Moke. Dan turnamen ini sudah menyelesaikan babak 8, tersisa satu babak lagi kawan. Sementara Ian Nepo memimpin turnamen ini dengan perolehan 6,5 poin, diikuti pemain-pemain yang lain. Ada Hans Niemann, ada Richard Rapport dengan 6 poin. Bang, mana Dani Dubov bang? Dani Dubov setelah saya telusuri, dia berada di posisi ke-25 kawan. Nah, Dani Dubov ini hanya memetik 2 kali kemenangan dan sisanya bermain remis. Dia minus 10 poin elo rating. Kalau kita lihat elo rating yang nampak di sini 2701. Tapi beberapa waktu yang lalu saat mengikuti turnamen sepertinya dia sudah di bawah 2700 karena minus juga kawan. Setelah admin telusuri juga, Dani Dubov ini sudah keluar dari klub 2700. Di live chess rating kawan tidak ada lagi nama Dani Dubov di jajaran 30 besar. Dia sudah keluar kawan. Sudah keluar dari 2700. Sekarang ya kisarannya 2690 ya. Ya itulah Dani Dubov kawan. Tidak berkembang walaupun beberapa kali kita juga lihat permainannya yang cukup cantik, cukup membuat kita terkesima ya. Dia merupakan pecatur idola orang Indonesia. Banyak sekali yang mengidolakan Dani Dubov di sini. Oke kawan, tentu permainan Dani Dubov yang akan kita ulas. Tapi ada satu pengumuman lagi kawan. Besok kawan, Dani Dubov ini akan melakukan dui tarung dengan Hans Niemann Moke. Ya, admin baru tahu kalau ada dui tarung semacam ini. Karena admin kan sering otak-atik di chess.com ya. Jarang sekali mengunjungi Lichess kawan. Admin baru tahu kalau turnamen ini di broadcastkan atau disiarkan hanya di Lichess, tidak ada di chess.com. Besok kawan, Hans Niemann akan melakukan dui tarung melawan Dani Dubov dengan permainan blitz kawan. Akan memainkan 18 game dengan kontrol waktu 3 menit increment 2 detik. Apakah perlu kita kawal? Kita adakan live tapi jam 10 malam kawan. Malam sekali. Jadi nanti bisa berakhir dini hari kalau kita kawal. Ya, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Baru esok harinya akan kita review kawan game-game mereka berdua. Oke, permainan Dani Dubov yang akan kita ulas ini dari turnamen Aeroflot babak kedua kawan. Karena setelah babak 3 kembali menang, babak 4 sampai babak 8 hanya bermain remis saja. Nah, di babak kedua ini terbilang cukup bagus. Permainan Dani Dubov menghadapi pemain wanita senior bergelar International Master asal Rusia juga. Oke, saya gunakan papannya Lichess karena kebetulan turnamen ini disiarkan di Lichess, tidak di chess.com kawan. Ya kalian tahulah ya, Rusia ini kan kena ban ya. Oke kawan, Dani Dubov pegang hitam. Lawannya adalah Alisa Galiamova. Mengawali dengan pion D4. Ada kuda F6. Kuda F3. Dani Dubov bermain dengan Queen's Indian Defense, pion B6 Fianchetto, sayap menteri. Pion G3. Dilawan juga dengan Fianchetto pilihan utama kawan. Setelah gajah B7, gajah G2. Kemudian di sini pion E6 merupakan langkah yang paling banyak diambil. Pion C5 langsung juga bisa. Dani Dubov langsung bermain dengan pion C5. Kalau kalian ingin melanjutkan dengan pion E6 saja, nanti kalian akan menemui permainan Queen's Indian Defense jalur tradisional. Akan berlanjut rokade bagi putih, gajah E7, pion C4, rokade, putih lanjutkan kuda C3, kuda E4 menantang pertukaran, gajah D2, dan selanjutnya kawan. Ini jalur klasikal, bukan jalur tradisional tapi jalur klasikal dari permainan Queen's Indian Defense. Oke, kita kembali lagi ke permainan asnya setelah gajah G2. Maaf sebentar kawan, Magnus Carlsen, Dani Dubov sepertinya WA admin. Dani Dubov mau WA admin sebentar ya. Sudah. Dani Dubov tanya, anaknya udah dijemput belum Min? Sudah. Oke.
Oke, lanjut kawan ya. Ternyata bukan Dani Dubov, mamanya anak-anak kawan. Pion C5 tadi dimainkan oleh Dani Dubov. Nah, kalau kita lihat database dari struktur permainan ini kawan, pembukaan ini dinamakan Marienbad System. Admin baru tahu ini, ada permainan atau nama pembukaan seperti ini, Marienbad System. Admin nggak tahu. Lanjut saja, kita nikmati permainan Dani Dubov. Pion E3 untuk sokong pion pusatnya. Pion G6 double Fianchetto dari Dani Dubov. Ya, Dani Dubov ini sangat suka bermain Fianchetto kawan. Saat bermain putih, bermain dengan Catalan, bermain pegang hitam, bermain dengan Kings Indian Defense ataupun Queens Indian Defense double Fianchetto macam ini. Rokade putih, Dubov gajah G7. Sekarang pion B3, paling banyak pion C4 di sini kawan. Pion C4 yang nanti akan berlanjut, hitam juga rokade, dan putih bisa melanjutkan pengembangan kuda C3. Oke, tadi memilih dengan langkah pion B3 saja. Lanjut pertukaran, pion C pukul pion D4, lanjut Dubov, ambil balik kawan. Kemudian rokade dan gajah B2, baru nanti diikuti dengan pion C4. Langsung dihadang dengan pion D5 oleh Dani Dubov, dan ada beberapa yang tetap memainkan pion C4. Kalau Gukesh melawan Pragnananda tahun 2024, Gukesh menang saat pegang putih melawan Pragnananda dengan kuda D2. Tapi Disney memilih pion A4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langkah ke-10 putih di database-nya Lichess, nggak tahu lagi database-nya chess.com. Kuda C6 lanjut Dani Dubov, kemudian benteng E1. Benteng C8, dan di sini kuda E5 menantang pertukaran kuda, ditolak dengan langkah kuda ke E4. Apa yang mesti kalian lakukan di sini kawan? Apakah pertukaran kuda pukul kuda G6? Di sini juga posisinya terancam kawan kuda ini, atau sikat kuda ini terlebih dahulu, atau kuda ke A3. Ini juga salah satu opsi. Putih memilih pertukaran kuda pukul kuda C6 terlebih dahulu. Ya, kalau kalian ambil kuda ini terlebih dahulu, ambil balik, tetap posisi kuda kalian dalam posisi terancam. Mungkin bisa kalian backup jika benteng ambil pion, yang di sini masalahnya di sini kawan. Kuda pukul kuda, kalian ambil menggunakan pion menteri dalam posisi yang sulit ya. Nah, posisi kuda pukul kuda tadi juga membuka discover pada benteng. Itulah repotnya kawan. Kalau kuda disikat oleh benteng, ya gajah akan ambil balik, tetap masalahnya di belakang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi putih memilih kuda pukul kuda G6, ambil balik dengan benteng, lanjut Dubov. Untuk nanti percepat ya, mungkin doubling benteng di lajur C, atau segera geser, angkat, menyerang petak F2 ini. Kuda A3, menteri D7. Di sini ada menteri E2, lanjut putih. Dubov geser benteng, persiapan discover jack. Menteri ke B5 menantang pertukaran. Dubov menolak, geser menteri ke C7. Menteri mundur lagi ke D3, dan di sini ada benteng C8 menekan lajur C. Putih geser gajah H3. Tusukan kawan pada benteng-benteng Dani Dubov. Ya, Dubov sepertinya tadi membuat langkah slip. Tidak kawan, memang ini bentuk langkah terbaik juga. Benteng ini geser ke petak C8. Opsi yang lain, menteri ke D7 sama juga ada tusukan ya. Atau kuda ini ke petak C5 kawan. Kuda ini ke petak C5. Gantinya nanti gajah di petak B2. Oke, benteng C8 pilihan Dani Dubov, tapi ada tusukan gajah H3. Di sini Dubov memilih dengan benteng F6, menyerang petak F2 kawan. Pion F3 dimainkan oleh putih. Langkah terkuatnya gajah ambil benteng, tapi kuda mendapatkan pion F2, ganggu menteri juga kawan. Nah, kalau engine menyarankan tantang pertukaran menteri, atau kalau kalian geser di sini menteri ambil gajah di petak C8, tantang pertukaran menteri merupakan opsi kuat menurut engine. Gajah ambil, maksudnya menteri ambil gajah C8, menteri pukul menteri, ambil balik. Artinya Dubov merelakan kualitas perwiranya untuk mendapatkan tambahan satu pion di sini. Kalau ada benteng F1, kuda H3 skak, raja naik, benteng digeser saja, disimpan saja, buka kembali, akses diagonal gelap. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah gajah H3, Dubov geser benteng ke F6 menyerang pion. Dan di sini putih bermain dengan pion F3, tidak sikat benteng. Kuda G5 serang gajah, tetap.
merelakan bentengnya. Cuma ya masalahnya skak juga garbuan pada benteng nanti. Gajah G2 pertahankan posisi. Pion A6. Di sini angkat benteng E2, persiapan doubling di lajur E dan juga perkuat baris keduanya. Ada benteng C6, tetap menekan lajur C dan dupop. Di sini ada benteng AE1 doubling menekan baris ke-7 dan dupop gajah F6. Perkuat posisi pion E7-nya. Pion H4. Kuda ke E6 untuk blokade juga lajur E. Dan mengincar pion lemah. Bukan lemah ya, masih kuat lah kalau didukung nanti dengan pion C3. Pion F4. Langkah bagus untuk blokade diagonal ini kawan. Kemudian menteri mundur ke D8 dan di posisi ini kawan, engine menyarankan raja ke H2 atau benteng geser ke D1. Tapi putih memilih gajah ke H3 untuk pin kuda terhadap benteng di belakang. Silahkan kalian pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan langkah terbaik buat Dani Dupop karena gajah ke H3 ini merupakan langkah blunder. Memang di sini nggak ada klasifikasi tanda tanya, tanda seru, tanda merah atau brilian ya di lices. Kalau di lices menggunakan itu kawan extension sendiri untuk mengeluarkan klasifikasi. Nggak ada langkah briliannya kecuali kalian tambah extension sendiri di komputer kalian. Oke, apakah kalian menemukan langkah cerdik dari Dani Dupop? Dupop menukarkan bentengnya, korbankan petak C3, ancam menteri juga menusuk petak G3 kawan. Jika menteri ini bergeser, tentu bisa kalian caplok pion ini, bisa juga ancam benteng terlebih dahulu. Kalau benteng E3 di sini, maka kuda bisa bergerak skak garbuan menteri, sikat. Nah, sikat gantinya di sini kawan. Oke, di sini tadi pengorbanan Dupop langsung diterima. Gajah ambil benteng, benteng meluncur ambil balik, menteri ambil balik, ada gajah caplok pion D4. Artinya Dupop melakukan pertukaran dua bentengnya dengan menteri putih plus tambahan satu pionnya. Posisi Dupop dalam posisi menang. Benteng E3 untuk menghindari ancaman kuda. Kemudian menteri D6 serang kuda di sini. Blokade serahkan pion, caplok terlebih dahulu. Kemudian pion C3. Kuda F3 skak. Kenapa nggak caplok di sini? Ya, pion ambil kuda juga tempo. Oke, relakan di peta F3 terlebih dahulu skak. Benteng ambil, menteri ambil kuda A3. Berikutnya pion F5, pion D4 balasan dari Dani Dupop. Dan discover juga. Benteng D3, pion pukul pion dan putih menyerah kawan. Menyerah. Pion ini sulit untuk direbut ya. Kalau kalian coba kejar, maka menteri A1 skak terlebih dahulu ya. Setelah mungkin blokade dengan gajah, pion siap dorong. Repot ya, repot. Kira-kira apa langkah terbaik untuk memperpanjang permainan buat putih? Kalau engine menyarankan benteng ini digeser untuk menyerang baris ke-7. Mungkin kalian pertahankan baris belakang terlebih dahulu. Sembari gampang lah ini ya. Pion ini juga nanti bisa juga kalian kawal dengan gajah ambil pion ini. Memang kalian tidak bisa langsung dorong pion ini, mungkin dilanjut seperti ini saja. Udah repot juga kawan di sini. Benteng tidak bisa meninggalkan baris ketiganya ya. Oke, kita buat langkah menunggu saja menantang pertukaran. Ya simple caplok. Nah, kalian punya tempo sekarang ya. Menteri B2 skak dan mengawal pion bisa promosi. Oke, itulah kawan satu permainan dari Dupop di turnamen Aeroflot Open pada babak kedua menghadapi seorang International Master. Dani Dupop di turnamen ini sampai babak ke-8 sudah minus 10 poin elo rating. Dia sudah keluar dari klub 2700. Elonya sudah di bawah 2700 kawan. Bukan Super GM 2700 lagi Dani Dupop. Oke, semoga info ini tidak membuat kecewa para fansnya Dani Dupop, di mana elonya melorot terus kawan. Dani Dupop. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.